Skenario terburuk bagi Bitcoin. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas teknikal Bitcoin dalam jangka panjang. Seperti apa skenario terburuk yang dapat terjadi bagi Bitcoin? Apakah dia akan turun lagi secara drastis ataupun dia hanya akan sideways saja di sekitar 20.000 hingga 30.000. Nah, pertama saya akan membahas saham Amerika. Di sini saya akan membahas Dow Jones ataupun DJI dan juga SPX kawan-kawan ataupun S&P 500. Itu merupakan kumpulan dari 500 saham Amerika. Dan kedua chart ini sangat berhubungan erat dengan Bitcoin. Kedua chart ini membuat saya takut karena sekarang mereka sedang mencoba untuk membreak yang namanya all-time high-nya. Sebetulnya apa yang membuat saya khawatir terkait chart ini? Karena jika kita lihat zoom jangka panjang kawan-kawan, ini merupakan chart yang sudah overbuy banget menurut saya ya. Jadi peluangnya cukup besar bahwa chart ini akan tertolak lagi ataupun membuat double top ataupun hanya sideways saja kawan-kawan. Kita lihat di sini yang namanya DJI akan mencoba untuk membreak resistannya di sekitar sini dan juga sini kawan-kawan. Ini merupakan dua resisten yang sangat berat sekali. Kemungkinan besar dia akan tertolak kawan-kawan menurut saya. Karena tidak ada perubahan fundamental ataupun berita positif bagi market sekarang. Sama halnya seperti SP 500 kawan-kawan ataupun SPX. Dia sedang menjumpai dua resisten yang sangat kuat sekali yang menurut saya berpeluang besar untuk terpantul ke bawah. Nah, sama halnya seperti Bitcoin kawan-kawan, di mana Bitcoin sangat terjeduk oleh resisten di sekitar area 30 hingga 32.000 ya. Jadi Bitcoin tidak pernah closing weekly ataupun closing di hari Senin di atas 32.000 dolar. Dan hal ini sudah terjadi beberapa minggu kawan-kawan dari sekitar bulan Maret hingga bulan Juli sekarang. Bitcoin belum dapat membreak titik tersebut. Padahal yang namanya dua support terpenting bagi Bitcoin sepanjang sejarah siap untuk menghadapi Bitcoin. Di sekitar harga 28.000 hingga 27.200 kawan-kawan. Yang berwarna putih merupakan MA200 weekly. Ini merupakan rata-rata dari 200 minggu terakhir. Dan ini sangat signifikan sekali terkait Bitcoin kawan-kawan karena Bitcoin tidak pernah break dari MA200 weekly dan baru break pertama kalinya pada 2022. Jadi selama 13 tahun terakhir, Bitcoin baru sekali break dari garis berwarna putih di sini. Dan sekarang Bitcoin menunjukkan pelemahan dengan dia menyentuh titik putih berulang kali. Jikalau ini break bawah, saya cukup yakin bahwa akan ada yang namanya sideways ataupun downtrend yang cukup panjang, mungkin 3 bulan hingga 6 bulan. Sama halnya seperti bull market support band kawan-kawan, ini merupakan support terpenting bagi Bitcoin. Dulu orang banyak yang berdebat apakah menggunakan garis yang berwarna hijau ataupun yang berwarna merah. Dan akhirnya mereka dijadikan satu, membentuk support yang sangat kuat sekali bagi Bitcoin ya. Dan titik tersebut sekarang berada di depan mata Bitcoin di sekitar 28.000. Titik ini tidak boleh terbreak dalam bentuk weekly closing, karena jika terbreak, pertanda yang sangat buruk sekali bagi Bitcoin. Nah, sekarang kita akan membahas yang lebih asik dari itu. Kita akan membahas yang namanya halving. Berikutnya kita akan membahas beberapa bulan, beberapa tahun sebelum halving, apa yang terjadi pada Bitcoin. Kita akan menggunakan bantuan indikator di sini kawan-kawan, di mana menebak kapan halving terjadi. Dan jika kalian masih asing terkait halving, halving merupakan event terbesar bagi Bitcoin. Jadi ibaratnya Bitcoin sedang mengadakan acara ulang tahun, simpelnya seperti itu ya. Walaupun bukan seperti itu secara teknisnya, halving ini baru terjadi sekitar 3 kali hingga 4 kali dalam sejarah umur hidup Bitcoin, yaitu di sekitar tahun 2020, 2016, dan juga di tahun 2012 kawan-kawan. Dan akan terjadi berikutnya di sekitar 2024 awal nantinya. Kita lihat kawan-kawan di sini, kita akan berfokus pada bulan Juni dan juga Juli ya. Jadi garis yang berwarna merah ini merupakan Juli kawan-kawan dan juga garis yang berwarna kuning ini merupakan tanggal halving Bitcoin. Kita lihat setiap Juli ini menandakan yang namanya market top ataupun puncak dari market yang akan membawa market turun ke bawah. Terutama terjadi sebelum halving kawan-kawan. Kita lihat di sini, sebelum halving 2020, pada saat bulan Juli 2019 ini merupakan puncak dari Bitcoin sebelum dia akhirnya turun ke sekitar harga 3.000 lagi. Sama halnya seperti pada tanggal 2018 kawan-kawan, Juli merupakan puncak bagi Bitcoin yang membuat Bitcoin turun ke bawah lagi. Berikutnya kita akan melihat halving pada tahun 2016, sama halnya kawan-kawan, di mana pada tahun 2015, Juli merupakan puncak bagi Bitcoin sebelum akhirnya dia koreksi yang cukup dalam. Sama juga seperti halving pada tahun 2012, Juli tahun 2012 dan juga Juli pada 2011 merupakan puncak bagi Bitcoin sebelum akhirnya dia jatuh ke bawah kawan-kawan. Jadi ada beberapa data menunjukkan bahwa Juli sebelum halving merupakan puncak bagi Bitcoin yang akan diikuti oleh yang namanya DAM ataupun koreksi dalam bagi Bitcoin pada bulan Agustus hingga September. Jadi menurut saya juga kawan-kawan, Agustus dan juga September merupakan bulan yang bearish ataupun bulan yang jelek bagi Bitcoin secara historis, diikuti dengan beberapa data tadi, membuat saya cukup khawatir terkait Bitcoin. Berikutnya indikator yang juga cukup kuat untuk menebak puncak Bitcoin adalah RSI Divergent kawan-kawan, di mana di harga dia mengalami kenaikan, sedangkan pada indikator RSI, indikator kekuatan, dia menunjukkan pelemahan kawan-kawan. Ini merupakan hal yang buruk dalam sejarah
RSI Bitcoin dan juga dia memiliki support kuat di sekitar 48. Jadi kemungkinan besar bahwa RSI ini akan menjumpai titik 48 yang sekarang berada di sekitar 60. Jadi cukup jauh kawan-kawan untuk penurunannya untuk menuju support RSI Bitcoin. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat ke chart 4 jam. Ini merupakan downtrend yang cukup jelas ya kawan-kawan. Dia membentuk yang namanya bull flag di sini dan bull flag di sini. Jadi bull flag ini memiliki kesempatan untuk break bawah yang cukup besar, terutama dalam yang namanya fase downtrend. Kita lihat di sini dia berkonsolidasi, berikutnya dia break bawah, dan sekarang dia berkonsolidasi lagi. Kemungkinan besar dia akan break bawah lagi kawan-kawan. Mungkin sekian saja kawan-kawan teknikal dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.